di grup F ini grup neraka ya. Oh iya. Ada Portugal, ada betul. Prancis, ada Hongaria yang tentunya sangat menarik, sangat indah sekali untuk kita tonton dan sangat sayang apabila kita lewatkan. Kenapa di Jerman mendukung, karena berbicara sepak bola Jerman berbicara konsistensi, Betul. berbicara kerjasama tim, berbicara sebuah pola pembinaan sepak bola yang betul-betul terarah, terukur dan berkesinambungan. Kita lihat Jerman ini sepak bolanya tidak pernah keluar dari 4 besar atau 8 besar Piala Dunia. Iya. Di Piala Eropa juga selalu langganan ke 4 besar ataupun ke final. Jadi bukti Jerman berhasil pembinaannya, kompetisinya ya di pertandingan resmi Piala Eropa atau Euro, Piala Dunia atau World Cup maupun yang lainnya. Dan memang di Jerman pemainnya bintangnya merata ya. Iya. Nggak ada satu pemain pun yang menonjol seperti di Argentina ada Messi, di Portugal ada Ronaldo, di Prancis ada si Golo Kante segala macam. Tapi di Jerman ini antara pemain belakang, tengah sampai depan ini semuanya merata. Apakah dia kapasitas pemain cadangan, pemain inti, begitu di lapangan terbentuk sebuah keterpaduan kerjasama tim itu. Ya. Pak, kalau boleh tahu sejak kapan sih Pak hobi bola? Kan sebelumnya kan Bapak pernah pegang cabur panjat tebing juga ya Pak? Ya betul. Nah itu bisa diceritakan Pak? Ya kalau bicara sepak bola, mungkin karena sepak bola adalah olahraga yang sangat merakyat ya. Dari kita zaman SD, SMP juga Betul. kita sudah sering baca literasi. Ada dulu koran bola ya. Tiap Jumat terbit selalu diburu sama kita. Baca literasi siapa saja pemain Liga Bundesliga, Liga Inggris, Liga Italia, Serie A, Liga Spanyol atau La Liga atau Prancis. Jadi kita bisa membaca, tapi dari berbagai macam literasi ternyata Liga Jerman ini walaupun tidak banyak pemain bintang yang bertanding di sana, ternyata pemainnya bagus-bagus tuh ya. Justru sekarang Jerman ini menjadi pengekspor pelatih sepak bola ke Liga Inggris. Ya, ada pelatih Chelsea yang kemarin mengantar Chelsea juara Champions ya. Kemudian ada jebolan Bayern Munchen juga, Pep Guardiola. Betul. Yang juara Liga Inggris ya. Kemudian Liverpool juga, Jurgen Klopp ya, dia mengantar Liverpool yang dulu tidak pernah juara Liga 20 tahun ternyata dipegang sama Jurgen Klopp bisa juara juga. Ini membuktikan kualitas pelatih, pemain dan pembinaan di Jerman ini sepak bolanya sangat bagus. Kenapa tidak Indonesia juga berguru ke Jerman kan? Karena memang secara materi pemain juga Jerman nggak terlalu tinggi-tinggi ya pemainnya. Biasa-biasa aja sejajar dengan pemain Asia atau pemain-pemain yang kita miliki. Apalagi pemain Indonesia kemarin di penyisihan Piala Dunia kan tinggi-tinggi juga posturnya walaupun kalah 4-0 sama Vietnam ya. Pak, kebetulan kan kaitan dengan kemarin kan kita kalah Pak nih Indonesia sama Vietnam itu Iya, Pak. betul. Itu melihat materi ataupun memang susunan atau formasi gimana sih Pak? Ya sebetulnya bicaranya kan mentalitas ya menurut saya. Iya. Kalau kapasitas yang dimiliki pemain kita kurang gimana coba? Posturnya, kemudian gizinya, pelatihnya, penghargaan buat pemain semuanya bagus semua. Ini kembali Jerman punya mental yang semangat tempurnya tinggi. Betul. Indonesia mestinya punya semangat tempur seperti Jerman juga. Jangan sampai pemain kita cengeng, kalah gertak atau kumai-kumai dipacok lah. Iya. Jadi kita kemarin melihatnya secara kualitas sebetulnya Vietnam itu baru kemarin merdeka ya. Iya. Masa orang kalah sama Vietnam? Betul. Kaget juga kita. Vietnam tahun 75 merdeka, tiba-tiba sepak bolanya udah luar biasa gitu kan. Mereka mengalami perang saudara Vietnam Utara Vietnam Selatan, walaupun di perjalanan mereka negara yang tertutup, begitu sudah menjadi negara yang dibuka investasi, liberalisasi, ternyata sepak bolanya luar biasa meningkat itu ya. Jadi Kemudian, memang Pak, mentalitasnya ya. Iya, mentalitas berarti Pak. Pak, jelang Euro ini kan biasanya demam olahraga juga Pak. Ada Tarkam, ada liga-liga di tingkat RT ataupun memang di desa gitu. Ya mungkin menyesuaikan aja karena dalam suasana Covid kan kita tidak boleh kerumunan ya. Betul. Hindari kerumunan. Memang
di kita juga agak menaik nih COVID-nya. Jangan sampai masyarakat kita juga lengah lah. Kalau toh mau olahraga yang aktivitasnya membatasi kerumunan lah. Ya memang masyarakat kita juga butuh hiburan juga. Saya lihat di beberapa liga kampung Betul. ternyata antusiasme masyarakat sangat tinggi juga. Saya lihat di pinggir lapangan nggak ada jarak nonton segala macam gitu ya. Prihatin juga ya. Ya mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, disiplin juga, mentalitas juga, kita bisa melaksanakan 3M sehingga penanganan COVID bisa semakin menurun, melandai lah. Ya kita lihat cakupan keterisian rumah sakit juga kan untuk Kuningan di bawah 50% ya. Jangan sampai di atas 50% gitulah. Nitip dengan media ini teman-teman di Kuningan semuanya bisa mematuhi protokol kesehatan dengan sedisiplin mungkin lah. Wayahna lah. Kalau kita tidak disiplin kapan lagi gitu kalau sekarang gitu. Terus Pak, ini kan kaitan juga dengan bola Pak, menghadapi Porda ada harapan atau memang kesan-kesan terhadap sangat berharap sepak bola Kuningan bisa menjadi juara champion di Porda yang akan berlangsung tahun depan mungkin ya Porda itu. Jadi kita bulan Juli besok akan melaksanakan babak kualifikasi di Indramayu tanggal 3 Juli kalau nggak salah ya. Jadi kita dengan Indramayu, dengan Cirebon Kabupaten, Cirebon Kota, dan Indramayu juga ya termasuk Majalengka akan bertanding memilih siapa yang akan lolos ke putaran final. Ya kalau lihat beberapa kali uji coba ya kita sudah terbentuk tim yang ideal lah. Tapi mental sudah siap nih Pak. Ya mental juga kita siapkan juga lah karena memang penyakit Indonesia kan mental ya, termasuk pemain lokal kita juga mental. Ya mudah-mudahan di berbagai perjalanan Porda Kuningan selalu masuk 4 besar ya. Tahun depan Pordanya bisa juara Jawa Barat lah. Kemarin Indramayu yang dikalahkan sama kita ternyata dipindah Indramayu lawan Kota Bandung Bogor juara Indramayu ya. Kitanya kalah beruntung sama Bogor. Terus Pak, menghadapi siaran langsung ataupun sajian bola Euro Pak, itu membagi waktu gimana itu Pak? Nanti kan otomatis ya kalau saya sih mungkin menyesuaikan aja lah. Kalau memang lelah jangan terlalu ngoyo lah karena kita butuh kesehatan juga ya. Tapi kalau memang ada waktu ya kita bisa nonton di pertandingan live apa tunda juga ya. Ada tunda ya mudah-mudahan bisa menyesuaikan aja lah. Tapi jangan sampai kitanya ngoyo badan lagi capek letih nonton begadang besok kerja ternyata kan tidak sehat kan imun kita turun ngebahaya juga. Ya pandai-pandai mensiasati aja. Biasanya bareng siapa Pak nonton? Ya paling di rumah saya dengan keluarga aja lah. Keluarga. Nggak rame-rame karena kebetulan anak saya mah pendukungnya Spanyol. Satu pool kan. Beda negara juga. Iya betul beda negara. Kalau saya Jerman gitu kan. Ya mungkin masing-masing punya daya tarik juga lah gitu. Kalau bicara liga lokal Pak Indonesia Pak apa Pak? Ya liga lokal juga sebetulnya udah bagus kita itu ya. Liga Indonesia yang akan bergulir bulan Juli ya besok ya setelah Piala Euro ini. Ya mudah-mudahan liganya betul-betul menunjukkan sebuah peningkatan kualitas lah. Dengan sponsor yang udah bagus, dengan tata kelola liga udah bagus, mestinya mah menghasilkan kualitas yang bagus juga. Jangan sampai tata kelolanya hanya mengejar sponsor, mengejar pendapatan mengejar juara sementara prestasinya tidak diperhatikan. Yang paling penting bagaimana caranya liga ini menghasilkan kualitas yang bagus lah. Liga pelatih tidak pusing dengan komposisi pemain, tidak usah ada pelatih yang hanya memilih itu saja. Pemain yang lain yang bagus jadi perhatikan. Kita lihat kan kualitas pemain-pemain Persipura kan bagus-bagus itu. Tapi yang masuk tim nasional kan sedikit itu ya. Justru terselektif gitu. Jadi kalau lihat Persipura kalau bicara sepak bola ya kita harus akui mereka bagus-bagus itulah. Baik secara fisik maupun mental. Saya saya pendukung Persib. Tapi kalau lihat ini Persib kan pemain produk lokalnya sedikit ya. Justru lebih banyak dari luar ataupun bukan. Persipura mayoritas Persipura semua itu binaan alam itu kan ya. Padahal di Bandung ini, Jawa Barat ini budaya sepak bola. Potensinya banyak Pak. Pak sebagai closing Pak,
menghadapi jelang Euro Pak, gimana Pak? Ya, jelang Euro ini mari kita nonton sepak bola Euro ini dengan sebuah harapan ini sebagai apa tuh relaksasi kita lah dalam mengatasi masa Covid-19. Tapi demikian kita sebagai warga negara Indonesia ya kita berharap dengan Euro ini ya kita bisa mengambil hikmahnya dari sebuah tim yang favorit saya. Jerman konsisten, Jerman terpadu, teamwork, Jerman bintangnya merata, dan kenapa tidak Indonesia bisa bercermin kepada pola pembinaan sepak bola Jerman gitulah gitu. Terima kasih Pak.